Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Di episode sebelumnya, Junmo dan Nonali terkejut karena ternyata Oyama dan Kicul sudah merencanakan untuk menghabisi Kanemoto. 고생하셨습니다. Sehingga Kicul meminta maaf pada Junmo karena sudah merahasiakannya. Kicul merasa senang karena semuanya berjalan lancar, sebab Nonali mulai mempercayai Junmo dan Kanemoto yang selalu mengusiknya sudah tidak ada. Lalu bertanya bagaimana hubungan Junmo dengan Nonali. Junmo mengatakan kalau mereka hanya sebatas rekan bisnis. 비즈니스입니다. Kicul pun memberitahu kalau dia mungkin akan keluar dari bisnis tersebut dan menyerahkan sepenuhnya pada Junmo. Kicul merasa karena hanya Junmo lah yang layak untuk saat ini, sebab Seo pemarah dan Haesung sibuk sejak memiliki bayi. Kicul mengatakan bahwa kehadiran Yuwijung telah membuatnya ingin menjadi pria biasa. Junmo yang merasa kesal pun mengingatkan Kicul bahwa Yuwijung seorang polisi. Tapi Kicul mengatakan bahwa hal itulah yang ingin membuatnya berubah. Keesokan harinya, Kicul pun membawa Junmo untuk menghadiri acara peresmian pembangunan kota internasional yang ingin dibuatnya. Setibanya di sana, ternyata Junmo juga telah mengundang Yuwijung. 내가 어떻게 변하는지. 괜찮고? 네. Sepanjang acara, Kicul juga menunjukkan pada Yuwijung pulau-pulau mana yang akan mereka datangi nantinya. 근처에 있는 영종도라고. Tapi tiba-tiba, detektif Huang pun hadir di sana. Huang pun bertanya pada Kicul di mana keberadaan Yankes dan menuduhnya kalau telah membunuh Yankes, yang membuat Kicul meminta untuk menghormati acaranya. Tapi Huang malah mengatakan kalau dia tahu Kicul adalah pemilik kristal Gangnam tersebut dan meminta Kicul untuk menyerahkan bisnisnya pada orang lain atau menyerahkan diri agar penyelidikan kasus Cheon dihentikannya. Ketika Kicul memberi kata sambutan, Huang langsung memberi semangat, lalu pergi dengan membawa minuman yang ada di meja Kicul. 졸라 맛있어 이거. Junmo yang tidak nyaman dengan kehadiran Huang pun akhirnya meminta Doyoung untuk menghentikan Huang, karena tidak ingin Huang merusak semua rencana mereka. 씨발 우리 다 Sehingga membuat Doyoung dan Changsik khawatir. Changsik lalu menelpon kepala polisi tempat Huang bertugas dan memintanya untuk mengawasi Huang. 저한테 보고 좀 해주시고. Sehabis acara, akhirnya mereka pergi makan malam. Dan ternyata, saat itu Nonali juga datang. Kicul bahkan mengenalkan Yuwijung sebagai pacarnya, dan Nonali sebagai pacar Junmo. 우리 구면이죠. Nonali bercanda dengan mengatakan kalau Yuwijung polisi korup. 농담. Bahkan bertanya tentang hubungan Yuwijung dan Kicul. Bukannya menjawab, Yuwijung balik bertanya apa pekerjaan Nonali. Dengan santai Nonali mengatakan kalau dia pembuat narkoboy. 속으신 거 아니에요? 진짜 농담. Kicul memberitahu Yuwijung kalau Nonali mungkin akan lama tinggal di Korea karena ingin berinvestasi di sana. 돈이 많아서. Saat Nonali bertanya apakah mereka jatuh cinta kembali setelah pacaran di SMA, Yuwijung dan Kicul pun tersenyum. Yang membuat Nonali kembali berkata, pastilah pengalaman pertama mereka sangat berkesan, sehingga membuat Junmo semakin cemburu. 재미없어요? Tidak mau kalah, Yuwijung pun kembali bertanya tentang hubungannya bersama dengan Junmo. Junmo yang ingin menjaga perasaan Yuwijung malah dibuat terkejut oleh Nonali yang mengatakan kalau dia mencintainya. Mendengar hal itu, Yuwijung bertanya bagaimana dengan Junmo. Karena Junmo hanya diam, Nonali balik bertanya pada Yuwijung apa dia tahu tentang pekerjaan Kicul. 그래서 이상하게 안 봐요? Yuwijung malah mengatakan kalau dia tidak peduli dengan pekerjaan Kicul, 나는 그거 믿어요. yang membuat Junmo merasa terpukul. Nonali pun permisi pergi dan mengajak Junmo untuk minum. Melihat kepergian mereka, sebenarnya Yuwijung juga merasa bersedih, sehingga saat mereka pulang, Kicul berpikir kalau Yuwijung bersedih karena perkataan Nonali. 넌 무례했어요. Sehingga Kicul mengatakan kalau dia tidak akan mempertemukannya dengan Nonali kembali, tapi dengan orang-orang baik saja.
달라지겠다는 거 봤잖아요, 투자 설명회. Sementara Nona Lee berkata pada Junmo kalau dia sebenarnya malas berbisnis properti karena ingin hidup normal seperti orang biasa. 연애하고 Ketika melihat penjual apel, Junmo pun langsung membelikannya. Sehingga Nona Lee berkata kalau di Tiongkok apel dianggap sebagai hadiah perdamaian, sedangkan jam tangan yang seperti diberi Kicul bukanlah sebagai hadiah. 완전 맛있어요. Dan setibanya di hotel, Nona Lee kembali ingin mencium Junmo. Tapi Junmo menolak dengan alasan kalau dia ingin berpacaran dengan Nona Lee dalam waktu yang lama dan ingin mereka untuk menjaga jarak. 이만큼? 뭐 이만큼? Nona Lee pun setuju dan memberitahu kalau kini dia sudah menjadi orang Korea sambil menunjukkan KTP-nya. 거긴 이선영. Melihat Junmo yang sering melamun, Nona Lee bertanya apakah dia memikirkan pekerjaan atau orang lain. 사랑 있을 때마다 다른 생각. Junmo berkata kalau dia juga tidak tahu bagaimana perasaannya pada Nona Lee sekarang, sehingga Nona Lee meminta agar pikiran Junmo tidak terbagi dan hanya fokus padanya saja, karena dia sangat menyukai Junmo. Demikian juga Junmo yang merasa Yu Wijung berpaling darinya mulai menyukai Nona Lee. 내가 혜련 씨를 Sementara di kantor polisi, Huang memanggil pelapor yang melaporkan bosnya telah hilang, lalu bertanya siapa saja yang mereka ketahui yang menjadi bandar narkoboy, dengan iming-iming agar dapat mencari siapa yang telah membunuh bos mereka, dan meminta mereka untuk menuliskan nama-namanya. 마약 관련해서 난다긴다. Sehingga tanpa sadar, mereka pun langsung menulis nama-nama tersebut. Dotges selalu menyebutkan nama salah satu bandar yang berperan penting dalam perdagangan narkoboy, yang biasa dipanggil Pak Sabu. 맛을 봐야 고객님에게 넘어갈 수 Tanpa pikir panjang, Huang meminta Dotges untuk mengatur pertemuan dengannya. 박봉한테 연락 올 때까지 유치장에 Ternyata, yang disebut dengan Pak Sabu adalah ayah Junmo. Ayah Junmo yang tidak mengetahui keberadaan Huang pun berbicara dengan Dotges tentang barang yang akan dijualnya. 야, Dan terkejut ketika tiba-tiba Huang muncul. Setibanya di kantor polisi, ayah Junmo memberitahu kalau anak dan menantunya seorang polisi. Tapi hal itu dianggap Huang sebagai lelucon. 우리 아들은 88 올림픽 금메달 Huang bertanya apakah Kicul pemilik Gangnam Kristal. 깡패들 상대 안 합니다. Mendengar jawaban ayah Junmo, Huang pun mengajaknya untuk bekerja sama. Sementara itu, Haesung bertanya pada Junmo bagaimana hubungannya dengan Nona Lee. Haesung bahkan menasihati Junmo untuk berhati-hati agar Nona Lee tidak sampai hamil seperti istrinya, 중국 일본 다 해결됐어. dan memberitahu alur perdagangan yang akan mereka lakukan. 으로 들어가고 나머지 반으로 Mereka pun sepakat dengan pembagian hasil penjualan kristal Gangnam nantinya. Bahkan Kicul memberikan jatahnya 10% untuk Junmo, 잠깐만. lalu meminta Seo untuk menghabisi Huang. 조만간 정리해야 될 수도 있다. Akhirnya, Changsik memberitahu Doyoung kalau Huang menangkap salah satu pecandu dan menyebutkan namanya, yang membuat Doyoung menyadari kalau itu adalah ayah Junmo. 얘기하지 마시죠. Doyoung pun akhirnya menemui ayah Junmo dan mengetahui kalau Huang ingin mengetahui tentang orang lain. Karena tidak ingin misinya terbongkar, Doyoung pun meminta ayah Junmo untuk merahasiakan Junmo dan juga Yu Wijung sebagai anak dan menantunya. 부탁드리겠습니다. Doyoung lalu mencari tahu tentang keberadaan Yankes pada seorang wanita. Tapi wanita itu berbohong sehingga membuat Doyoung mengingatkannya. 크게 한탕하고 튀어야 된다고. Akhirnya wanita itu memberitahu keberadaan pacar Yankes. Tidak menunggu lama, Doyoung pun langsung menuju lokasi. Setibanya di sana, wanita yang bernama Wendy pun mencoba untuk melukai Doyoung. Setelah mengetahui Doyoung polisi, Wendy pun akhirnya menceritakan kalau dia juga ingin mencari Yankes yang telah membawa uangnya kabur. 모델이라고 Doyoung lalu meminta Wendy untuk melaporkan Seo sebagai pembunuh dan berjanji akan memberinya perlindungan. Wendy yang sedang hamil pun setuju karena dia tidak ingin melahirkan di penjara. Sebelum menjalankan misinya, Doyoung meminta Wendy untuk berhenti memakai narkoboy dan berjanji akan mengirimnya ke Wisma Wanita
jika misinya berhasil. 빼낼 겁니다. Wendy pun akhirnya datang pada Huang. Agar lebih yakin itu Wendy, Huang pun memanggil Dodges. Tapi Huang masih tidak percaya dengan perkataan Wendy. 갖고 다니신다면서요? Sehingga Wendy pun menunjukkan bukti noda darah pada bajunya yang dipakai Yankee saat Cho mengejarnya. Lalu memberitahu bahwa pelakunya adalah Seo. 서정렬이라고 하던데. Melihat Huang masih kurang yakin, Wendy pun lalu mengeluarkan kristal Gangnam miliknya. 왜 맡아요? 맡을 줄 알아요? Lalu meminta Huang untuk memenjarakannya sampai Huang berhasil menangkap Seo. 너 나중에 확실하게 증언. Huang pun langsung datang ke markas Kicul dan langsung ingin menangkap Seo. Melihat Kicul yang ingin membelanya, Huang malah bertindak kasar padanya dan juga pada Junmo. 마약상 조대리 Huang mengatakan pada Kicul, itulah akibatnya karena tidak mendengarkan perkataannya. 좆된 줄 알고 있어. Esung akhirnya memberitahu Kicul kalau hal itu diberitahu oleh pacar Yankis. Tapi Kicul malah curiga kalau yang melaporkannya adalah Jongbai. 날 양캐스는 거기 없었는데. Hesung pun meminta Junmo untuk bertanya pada Nona Lee apa stok mereka lebih dari 16 kilo. Hesung beralasan kalau Huang mungkin akan menyelidiki mereka. Jadi mereka harus menghasilkan uang selagi bisa. 이게 무슨 짓을 할지도 모르는 거죠. Junmo akhirnya memberitahu Doyoung kalau mereka ingin berniat menghasilkan uang lebih banyak dengan menambah orderan. Tapi penangkapan Seo membuat Doyoung khawatir kalau Seo akan membongkar siapa sebenarnya Kicul. Junmo meyakinkan Doyoung bahwa hal itu tidak akan terjadi karena Seo tidak mudah bicara. 우리한테 진짜 마지막 기회. Melihat ambisi Junmo, Doyoung mengingatkan agar Junmo tidak melupakan kalau dia seorang polisi, karena misi mereka telah banyak menelan korban. 처음으로 돌아갈 수 있다. Seorang detektif mendatangi Seo dan berpura-pura menjadi anggota Kicul, yang meminta Seo untuk tidak khawatir dan banyak bicara. 하지 마라. 이렇게 전할 수. Sehingga saat Huang bertanya padanya, Seo hanya menjawab. 뭐? Hal itu pun membuat Huang marah hingga hampir memukulnya. Dan dilihat oleh seorang detektif suruhan Doyoung, yang langsung memberitahunya pada Doyoung. Seo bahkan tidak takut dengan ancaman Huang dan minta untuk memanggil Wendy. Ternyata sebelum Huang menginterogasi Seo, seorang detektif sudah datang menjemput Wendy. Junmo yang ingin menambah pesanan pun mendatangi Nona Lee 보내는 날 결정됐어요. dan merayu Nona Lee untuk menambah pesanannya. Nona Lee yang mulai percaya pada Junmo pun menyetujui dan menjadikannya 30 kilo. 정하지 말아요. 예? Sementara di Tiongkok, untuk meningkatkan produksi dan target, pekerja dipaksa untuk tetap bekerja dan tidak peduli saat mereka sedang sakit. Malam itu Changsik pun mengatur strategi untuk menemukan bukti mereka saat melakukan transaksi. 명은 진포 항구로 가고 Hingga akhirnya, Kicul dan Junmo pun pergi untuk menjemput barang tersebut dengan dikawal Hesung. Sementara Yu Ijung menunggu kabar dari mereka di rumah. Seperti mengetahui kalau markas kosong, Jongbai pun langsung menuju ke sana dan memasuki ruangan Kicul. 그러고 했냐, 안 했냐. Jongbai bahkan duduk di sofa Kicul, sementara Kicul dan Junmo akhirnya menaiki kapal.